Nah, kita masuk ke modul yang kedua. Modul yang kedua ini kalau istilah saya itu adalah ilmu inti dalam perdagangan ekspor maupun impor. Ini kita sebut modul judulnya adalah Incoterms 2020. Berarti ada penamaan tahun ya. Sebelumnya ada 2010. Nah, sekarang yang terbaru 2020 ya. Kita lihat mengenai Incoterms itu apa sih Incoterms itu? Nah, apa yang Bapak Ibu harapkan dari pembelajaran modul kedua ini harus bisa mampu menjelaskan konsep dan pengertian Incoterms itu apa, kemudian harus mampu menjelaskan kewajiban, biaya, dan risiko yang ditanggung oleh pembeli dan penjual sesuai dengan Incoterms yang disepakati antara seller dan buyer. Nah, ini kita masuk ke konsep yang pertama mengenai Incoterms ya. Yang pertama adalah mengenai konsep dasarnya. Kita lihat yang pertama, saya kasih dotnya dulu. Ya, yang pertama adalah dari sisi seller ya. Jadi pelaku ekspor impor yang pertama kedudukannya seller, lawannya adalah buyer ya, itu dulu. Penjual, pembeli, atau dalam istilah kita sebutkan di sini ada eksportir, importir. Nah, apa itu Incoterms? Incoterms itu adalah konsep namanya term of delivery, atau kita sebut konsep penyerahan barang. Jadi Incoterms itu adalah konsep penyerahan barang di titik manakah seller dan buyer sepakat di dalam menyerahkan barang. Itu dulu yang harus kita pahami Bapak Ibu mengenai Incoterms ini. Seller dan buyer sepakat menyerahkan barang itu di mana? Di titiknya. Kita sebut titik ya. Titik atau tempat. Lebih tepatnya adalah titik. Konsep penyerahan barang itu antara seller dan buyer itu dimulai penyerahan barang bisa di gudang dia sendiri, seller, sampai dengan ke buyer. Ya, jadi seller menyerahkan barang di gudangnya sendiri, baru nanti menyerahkan barang dalam perjalanan, bisa di pelabuhan, bisa di kapal, atau sampai dengan menyerahkan barang di tempat penjual atau buyer. Nah, seller dan buyer itu sepakat menyerahkan barang itu di mana? Itu yang menjadi titik kritis dalam hal Incoterms ini. Jadi pada saat eksportir dan importir melakukan kegiatan ekspor dan impor, yang pertanyaan pertama yang harus mereka ketahui adalah mereka sepakat menyerahkan barang itu di mana. Itu dulu, ya. Itu yang menjadi konsep utama yang harus kita pahami. Nah, ketika mereka sudah sepakat menyerahkan barang, ini kita sebut term of delivery, ada 3 hal yang akan beralih. Kita sebut yang pertama apa? Obligations, kewajiban-kewajiban, risk atau risiko, dan yang ketiga adalah cost. Jadi penyerahan barang akan mengalihkan kewajiban, risiko, dan cost. Pertanyaan kunci adalah di titik manakah seller dan buyer sepakat menyerahkan barang. Ketika mereka sudah sepakat menyerahkan barang, obligasi berkaitan dengan kalau obligasi berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan si eksportir. Nah, ini kita sebut dengan obligasi ya. Ini kita sebut obligasi itu adalah siapa melakukan apa. Nah, ini kita sebut obligasi ya. Siapa melakukan apa ya. Misalnya siapa yang mengurusin custom clearance,
siapa yang mengurusi pengangkutan, siapa yang mengurusi pengapalan, siapa yang mengurusin asuransi, siapa yang ngurusin bongkar muat, siapa yang ngurusin yang membayar bea masuk, siapa yang mengurusin masalah surveyor, siapa yang ngurusin masalah pergudangan, dan seterusnya. Ini kita sebut dengan kewajiban. Kemudian berkaitan dengan risiko, berarti risiko itu adalah kapan dan di mana seller menyerahkan barang kepada si buyer. Berarti ketika mereka sudah sepakat serah terima, risiko beralih. Contoh, si eksportir menyerahkan barang misalnya di mana, di gudang dia. Berarti dari gudang dia ke tempat tujuan siapa yang risiko? Yang risiko adalah buyer. Kalau seller sepakat dengan buyer menyerahkan barang di gudang si buyer, siapa yang risiko kalau barang itu kapalnya tenggelam? Berarti semua risiko dari sejak muat sampai ke tempat tujuan itu tanggung jawab atau risiko si seller. Nanti karena seller menanggung risiko, dia akan isu ke siapa? Ke Jakarta Lloyd. Hey Jakarta Lloyd, kenapa barang saya yang ekspor ke Amerika, ke Singapura, barang saya tenggelam? Nanti Jakarta Lloyd akan memberikan berita acara. Oh, karena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, berarti kasus itu nanti antara Jakarta Lloyd dengan si seller. Jadi kaitan dengan risiko itu adalah antara seller dan buyer. Nah, misalnya contoh nih, ini ada penyerahan barang sampai di gudang buyer. Ini karena pandemi corona, ya kita lihat pandemi corona, barang tidak bisa clearance di pelabuhan. Akibatnya ini barangnya barang busuk. Jadi tidak, dia mungkin hanya bertahan seminggu. Lewat dari seminggu barangnya rusak. Siapa yang resiko? Seller atau buyer? Jawabnya adalah seller. Kenapa seller? Karena serah terima itu ada di buyer. Jadi sekali lagi konsep daripada incoterms itu adalah di titik mana seller dan buyer sepakat menyerahkan barang. Nah, terkait dengan biaya, ya, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan biaya? Biasanya ada transport, packaging, loading, unloading, dan seterusnya. Jadi Incoterms singkatan daripada International Commercial Terms, nanti terdiri dari 3 huruf, FCA, FOB, CFR, atau CIF. Kemudian disusun oleh badan internasional, oleh ICC, International Chamber of Commerce. Nah, kemudian Incoterms itu ada istilah ini, seperangkat peraturan perdagangan tentang syarat penyerahan barang yang mencerminkan praktek bisnis ke bisnis dalam kontrak penjualan atau sales kontrak. Nah, berarti Incoterms itu ada di dokumen mana? Ada di dokumen namanya sales kontrak. Jadi di dalam sales kontrak itu nanti di kategori harga, price. Ya, nanti ada harga barang $200 FOB Singapura. Nah, berarti ada di sales kontrak. Jadi kesepakatan yang harus dilakukan oleh eksportir maupun importir adalah kesepakatan harga, basis harganya apa? Apakah dia FOB, CIF, atau yang lainnya? Itu jadi kalau ditanya dokumen yang menunjukkan istilah Incoterms itu ada di mana? Salah satu dokumennya adalah sales contract. Nanti di bill of lading ada nggak dokumennya, istilahnya ini?
biasanya ada yang ada yang enggak. Kemudian di LC ada enggak? Di LC ada. Yang wajib itu nanti ada di sales contract, sama yang kedua ada di letter of credit. Ya, kalau di bill of lading, dokumen pengangkutan kadang ada, kadang tidak ada. Ya. Pertanyaannya, apakah istilah Incoterms ini wajib? Tidak wajib. Itu hanya kesepakatan antara seller dan buyer, ya. Untuk cakupan kegiatan itu bisa untuk kegiatan transaksi lokal maupun luar negeri. Jadi penggunaan istilah Incoterms ini bisa kita pakai untuk kegiatan di dalam negeri, transaksi dalam negeri dan luar negeri atau ekspor maupun impor. Nah, apa hubungan Incoterms dengan kontrak dagang yang lain? Kontrak dagang ekspor impor itu nanti kaitannya nanti kontrak-kontrak dagang dalam kegiatan ekspor impor itu nanti ada yang pertama, yang utama adalah sales kontrak, ada kontrak pengangkutan, ada kontrak pengirim asuransi dan kontrak pembayaran. Jadi dalam kegiatan ekspor impor itu ada 4 kontrak. Kontrak sales kontrak, kontrak penjualan, kontrak pengangkutan, kontrak asuransi, dan kontrak pembayaran. Nah, ini masing-masing di dalam istilah Incoterms ini ada hubungannya, tapi dia tidak langsung. Artinya dia tidak berhubungan secara langsung, tetapi masing-masing di dalam sales kontrak, carrier kontrak, insurance kontrak, maupun payment kontrak itu dapat mencantumkan istilah Incoterms. Nah, ini kita lihat tujuan Incoterms itu apa? Itu menciptakan seperangkat peraturan internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menggunakan istilah atau investasi di negara tujuan. Bayangkan kalau kita mau ekspor ke negara Arab, kalau istilah dagangnya tidak sama, ketika ada suatu kejadian, siapa yang tanggung jawab? Nah, itu tidak bisa diselesaikan kalau tidak ada standar internasional, acuan internasional. Kalau misalnya kapal tenggelam, siapa yang tanggung jawab? Kalau pesawat terbalik atau pesawat terbakar, barang kita terbalik atau terbakar, siapa yang risiko? Itu tidak juga menjadi dispute, bisa diselesaikan dengan adanya Incoterms. Nah, prinsip dasar Incoterms itu, ya, Bapak Ibu semua, ada yang pertama masalah kewajiban, obligasi, mengenai resiko, mengenai biaya, ya, ini 3 poin. Jadi ruang lingkup Incoterms itu ada 3 poin. 1, obligasi. Yang kedua, resiko. Yang ketiga adalah biaya. Nah, dalam hal kalau kita berbisnis, ini 3 ini yang penting. Apa tanggung jawab saya? Apa biaya yang harus saya bayar atau saya tanggung? Dan yang ketiga, resiko saya apa? Ini kalau ini jelas, berarti nanti dalam berdagang lebih baik. Dalam praktek, ini banyak kejadian, ada biaya-biaya yang menjadi dispute. Yang bongkar muat di dalam sales kontrak disebutkan adalah si seller. Tetapi begitu ada dispute, pada saat bongkar muat, kapalnya itu tidak sandar di pelabuhan yang ditunjuk, tapi ditunjuk ke tempat lain. Biayanya berbeda, resikonya berbeda, barangnya rusak dan seterusnya. Siapa yang manggung dan seterusnya. Ini menjadi dispute. Nah, seharusnya itu bisa dispute diselesaikan kalau ada namanya Incoterms. Tapi ingat, Bapak Ibu, Incoterms itu tidak wajib. Bisa ada, bisa tidak. Tetapi dalam perdagangan internasional sekarang ini, aturan tentang Incoterms ini sekarang ini sudah dilaksanakan.
Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan ekspor maupun impor, ini wajib harus tahu. Contoh kasus nanti tentang mengenai pengangkutan batu bara misalnya ini. Ini contohnya batu bara. Itu ada ketentuan bahwa harganya harus CIF. Nah, berarti harga CIF itu apa artinya? Nanti kita jelaskan. Jadi kalau si eksportir tidak mengerti apa yang dimaksud dengan harga CIF, berarti nanti bisa menjadi kendala pada saat melakukan transaksi bisnis. Ini yang kita lihat mengenai poin ini. Nah, apa yang tidak diatur tentang Incoterms? Yang pertama tentang harga. Jadi berapa harganya itu tidak diatur. Ya, tidak diatur terkait dengan harga atau pembayaran. Tidak diatur tentang spesifikasi barang yang akan dijual. Tidak diatur tentang hak kepemilikan barang. Nanti pertanyaan penting dalam perdagangan internasional adalah kapan terjadi transfer kepemilikan antara seller dan buyer, pada saat kapan? Nah, biasanya ada teori pada saat pelunasan, pada saat pada saat barang diterima dan seterusnya. Itu mengenai hak kepemilikan barang. Di Incoterms itu tidak diatur. Di Incoterms juga tidak diatur tentang intellectual property, merek dagang, lisensi, misalnya merek dagang yang perkara sekarang bensu, dia mau ekspor ke luar negeri, terjadi dispute. Nah, itu tidak diatur di dalam Incoterms. Kemudian tidak diatur tentang law and jurisdiction, mengenai undang-undang dan hak hukum, mengenai pembatasan hukumnya dan seterusnya, jurisdiksi hukum, kewenangan hukum ada di negara mana, Australia, Indonesia, atau di Singapura. Itu tidak diatur. Tentang post major tidak diatur, keadaan memaksa. Ketika misalnya pandemi corona terjadi, kemudian barang tidak bisa, barang rusak karena lama dibongkar dan seterusnya. Nah, post major ini tidak diatur. Kemudian metode, tempat, dan hukum penyelesaian dalam pelanggaran kontrak itu tidak diatur. Perselisihan hukum karena pelaksanaan kontrak juga tidak diatur. Ini yang tidak diatur. Berarti yang diatur hanya ada 3. Yang pertama apa? Obligasi, risiko, biaya. Dan biaya. Itu Bu ya. Jadi tolong dicatat betul ini. Nanti kalau ditanya oleh pihak luar, kalau saya mau berdagang ekspor impor, aturan tentang Incoterms, yang diatur ada berapa poin? Yang diatur hanya 3 poin. Berkaitan tentang kewajiban seller dan buyer apa, berkaitan tentang resiko di mana, dan yang terakhir apa? Berkaitan tentang biaya. Yang lainnya tidak diatur. Tolong Bu ya, ini dicatat betul supaya bisa lebih. Nah, ini kita lihat Incoterms. Incoterms yang terbaru sekarang ada Incoterms 2020. Ini Incoterms 2020. Efektif mulai berlaku 1 Januari 2020. Berarti masih baru. Kalau disurvei, berapa orang sih yang sudah tahu tentang peraturan baru ini? Mungkin sekitar 5% yang tahu tentang aturan baru ini. 5%. Ya. Yang memahami baru mungkin hanya 2% atau 3%. Jadi berkaitan dengan Incoterms ini banyak orang keliru dan banyak orang tidak konsentrasi atau tidak memahami betul. Kalau saya sebagai praktisi di sini mendorong supaya salah satu kewajiban materi yang harus diketahui oleh baik eksportir maupun importir itu adalah Incoterms. Itu materi. Untuk pengangkutan juga pasti harus tahu dia. Nah, ini coba berarti yang berlaku 1 Januari 2020.
Apakah Incoterms yang lama tidak dipakai? Jawabnya tetap dipakai sepanjang eksportir dan importir sepakat bahwa aturan internasional yang dipakai adalah Incoterms 2010. Kalau yang baru dipakai, kita akan mengikuti aturan 2020. Tapi kalau di dalam sales contract tidak disebutkan Incoterms tahun berapa yang berlaku, berarti disimpulkan itu adalah yang terbaru. Misalnya nanti ada istilah harga barang adalah $200 harga FOB Jakarta atau Priuk. Dia tidak menyebutkan Incoterms berapa, berarti itu sudah dipastikan itu adalah mengacu aturan Incoterms 2020. Ini yang menjadi catatan kita ya. Jadi standar penulisannya nanti Incoterms yang dipilih, misalnya CIF, nama pelabuhan atau nama tempat, atau kita sebut tentang titik penyerahan barang, kita sebut dengan Tanjung Priuk, Jakarta, baru diikuti dengan Incoterms 2020. Nah, ini kita lihat. Misalnya CIF Tanjung Perak, ya, Surabaya, Incoterms 2020. Ini standar penulisan Incoterms. Jadi di dalam kontrak ini harus menyebutkan lengkap, bukan hanya menyebutkan hanya CIF saja. CIF Incoterms 2020 salah, atau CIF Tanjung Priuk Jakarta salah. Kita harus menyebutkan lengkap CIF Tanjung Priuk Incoterms 2020. Nah, kita lihat ada berapa jenis Incoterms. Aturan internasional ada berapa di sana? 11 Incoterms. Ya, 11 Incoterms dibagi atas dua bagian besar. Bagian pertama kita sebut dengan rules for any mode or mode of transport. Jadi moda transportasi apapun bisa dipakai, bisa laut, udara, darat, dan seterusnya. Atau yang kedua adalah menggunakan sea and inland waterway transport. Ini kita sebut dengan rules for sea and inland waterway transport. Sistematika dari Incoterms 2020 ya. Jadi nanti ada buku aturan internasional tentang Incoterms ya. Isinya itu terdiri atas 3 poin. Yang pertama penjelasan, yang kedua tentang kewajiban seller dan buyer. Itu nanti ada 10 pasal. Pasal yang pertama adalah tentang kewajiban umum, penyerahan, transfer of risk, pengangkutan, kemudian asuransi, kemudian deliver transport dokumen, kemudian export import clearance, kemudian checking, packing, marking, kemudian alokasi of cost, kemudian ada catatan-catatan. Oh, itu dari sisi seller, pun demikian dari sisi buyer itu disebut dengan pasalnya adalah B. Pasal B1, B2, B3, dan seterusnya. Berarti ketentuan aturan tentang Incoterms ada 10 pasal untuk si eksportir, 10 pasal kalau dia sebagai importir. Berarti kita harus membaca dari pasal 1 sampai dengan pasal 10. Ya. Yang menjadi konsep inti dari pasal-pasal ini adalah konsep intinya adalah di titik mana seller dan buyer sepakat menyerahkan barang. Itu A1, B1 sampai seterusnya itu hanya itu intinya. Ketika kita sudah state satu titik, berarti di titik itulah obligation, risk, dan cost beralih.